Berlanjut di cerita Xiao Yan. Saat Xiao Yan masih terfokus dalam pembentukan kekuatan pamungkas terakhirnya, yaitu teratai api pemusnahan, Zai Xing yang bertukar pukulan dengan Ziyan benar-benar dilanda dengan keterkejutan, saat dia tidak mampu menemukan arah dari kekuatan gadis kecil yang menghadangnya. Bahkan dokinya pun tidak mampu terbaca sama sekali, sehingga dengan hal itu, Zai Xing memasang wajah kewaspadaan. Gadis kecil ini bisa saja menjadi ancaman terbesar baginya, sementara itu saat mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan, ia juga mulai merasakan sedikit panik. Energi mengerikan dari 4 jenis api surgawi, bocah ini benar-benar dipenuhi dengan misteri, dari kelihatannya dia sudah bersiap untuk melepaskan beberapa serangan mematikan. Zai Xing menatap Ziyan dengan dingin sembari berkata, apakah kau ingin menyingkir sendiri, atau kau menungguku untuk menghabisimu lebih dulu? Kata-kata tersebut benar-benar membuat Ziyan tertawa, jika kau memang ingin menyerang, maka lakukanlah. Mengapa kau harus mengatakan begitu banyak omong kosong? Zai Xing tertawa dingin lantas mengepalkan tangannya, energi yang tak terlihat menyebar seperti kilat menjepit tubuh Ziyan, tanpa diduga-duga sungguh gelombang kekuatan yang mengerikan, cahaya ungu tiba-tiba berfluktuasi keluar dari tubuh Ziyan, seketika menghancurkannya, pertarungan pun kembali dilanjutkan. Bentrokan ular piton hitam raksasa meledak dengan tabrakan dengan tinju Ziyan. Zai Xing dilanda keterkejutan yang luar biasa, energi menakutkan yang melonjak keluar dari tubuh gadis kecil ini semakin dikeluarkan semakin nampak sangat aneh. Bahkan dia belum pernah melihat ada sebuah tinju ganas seperti itu, yang bisa menghancurkan teknik piton miliknya. Zai Xing tidak bisa menunda waktu lebih lama lagi, dia menyadari jika terlalu menahan kekuatannya, maka teknik yang sedang dibentuk Xiao Yan akan segera menjadi sempurna. Zai Xing tiba-tiba menghilang, sebuah tangan ukuran raksasa membawa kekuatan penghancur, ketika bersentuhan dengannya, Ziyan masih mengandalkan serangan fisik, tabrakan dahsyat yang mengguncang langit terus bergemuruh, sungguh di luar akal sehat, seorang Dozong benar-benar mampu menahan ahli Dozun. Zai Xing heran, gadis ini, monster macam apa dia, karena sudah kehabisan pilihan, maka akhirnya Zai Xing memutuskan untuk menggunakan keterampilan yaitu teknik tangan memetik bintang. Serangan tersebut segera mendekat untuk meraih leher Ziyan, tubuhnya seketika tertahan, dan terkunci. Dalam tekanan itu, Ziyan merasakan hawa pembunuhan yang begitu kental mendekat ke arahnya. Namun sayang ketika serangan mematikan itu hendak menghampirinya, tiba-tiba saja ruang di hadapannya dirobek, dan seketika pria raksasa berotot, tidak lain dan juga tidak bukan, dia adalah Xiongzan. Ekspresi suram Zai Xing, ketika dia mampu merasakan bahwa, orang yang datang kali ini, sama seperti gadis kecil itu, memiliki hawa kekuatan monster kuno, yang begitu menakutkan. Sehingga dengan bala bantuan itulah, yang akhirnya mendapatkan sebuah waktu dan hampir berhasil menggabungkan teratai api surgawinya. Teratai api ukuran telapak tangan akhirnya hampir terbentuk dengan sempurna. Kelelahan yang luar biasa membuat Xiao Yan bernafas lega. Ini adalah kali pertama Xiao Yan membentuk 4 gabungan api surgawi yang asli, dan tentu saja tingkat kesulitan untuk membentuknya membutuhkan usaha yang tidak main-main. Pemandangan tersebut membuat Zai Xing dilanda dengan keterkejutan, kekuatan penghancur yang mampu dia rasakan berasal dari benda kecil tersebut, bukankah sangat menakutkan? Bagaimana mungkin bocah ini memiliki kartu truf yang begitu mengerikan, hanya mengandalkan kekuatan puncak Dosong miliknya, dengan terlintas niat membunuh dalam pandangan mata Xiao Yan, Zai Xing buru-buru berpindah tempat. Dan mengambil langkah antisipasi, demi menyerang Xiao Yan, namun Ziyan berteriak ke arah Xiongzan untuk segera menghentikannya dan mengejarnya, tinju logam yang begitu kejam segera menghantam punggung Zai Xing dengan sangat-sangat keras. Ruang udara bengkok membentuk cekungan yang membuatnya terpental ke belakang. Zai Xing semakin dilanda kepanikan, kekuatan orang ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan gadis kecil yang berada di sampingnya. Serangan susulan terus berdatangan dari arah yang tak terduga, dan terus menghantam tubuh Zai Xing itu tanpa perlawanan apapun. Namun tampaknya Zai Xing sudah merencanakan sesuatu. Ketika pukulan terakhir dari Xiongzan datang, dia mementalkannya ke arah berlawanan. Berkat pukulan Xiongzan, Zai Xing terpental ke arah Xiao Yan. Zai Xing segera melancarkan kabut hitam yang berbentuk cakar mematikan, dan membentuk sebuah 9 jeratan, dan dia berkata, bocah, jika kau ingin membunuhku maka kau harus ikut mati menemaniku.
Xiao Yan pada akhirnya dengan terpaksa melepaskan teratai api 4 warna yang belum stabil di tangannya, guncangan getaran menghasilkan badai pemusnahan seketika menyebar di arena pertarungan. Xiao Yan terpentalkan memuntahkan darah, ledakan yang dihasilkan sungguh sangat dahsyat. Namun kejadian yang benar-benar tidak terduga seketika terjadi, tampak diperlihatkan ketika serangan mereka berdua bertabrakan satu sama lain. Tulang-tulang Xiao Yan menjadi remuk akibat bentrokan serangan tersebut. Xiao Yixian buru-buru untuk menangkap tubuhnya yang lemah dan berlumuran darah, entah bagaimana kejadian itu terjadi. Tepat setelah itu Feng Zunzi, serta semua orang merasakan dua aura perkasa yang luar biasa, mulai berdatangan, diyakinkan kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan Zai Xing, sehingga Feng Zunzi menyimpulkan semua tragedi yang menimpa Xiao Yan berasal dari kedua orang yang datang kali ini. Badai api yang menyapu seluruh tempat juga seketika menghilang, dan terdengarlah suara mengatakan, selama bertahun-tahun, seseorang yang berani menginjakkan kakinya, bahkan sampai menghancurkan istana jiwa, hanyalah dirimu bocah. Kau adalah orang pertama yang melakukannya. Ekspresi Feng Zunzi dan rekan-rekannya seketika berubah, pandangan mata mereka terfokus ke tempat badai api yang telah menghilang, dan ternyata benar mereka berdualah yang telah memadamkan ledakan teratai pemusnahan Xiao Yan. Tapi meskipun begitu serangan kejutan yang dilepaskan oleh Xiao Yan sebelumnya, membuat Zai Xing mengalami cedera fatal, dan satu lengannya hancur, bahkan hampir saja diambang kematian. Zai Xing berkata kepada kedua orang yang datang, untuk membantunya demi segera menghabis bocah itu. Namun tunggu, ironinya kedua rekannya malah sangat dipermalukan mengingat reputasi dari hantu tua Zai Xing, mengapa bisa-bisanya malah dijatuhkan oleh seorang pemuda yang hanya berada di puncak ranah Dozong. Mereka mengatakan, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, jika kau tidak menggunakan giok spasial itu untuk memanggil kami berdua, maka bagaimana dengan takdirmu sekarang? Saat ini aula cabang telah dihancurkan, dan sampai pemimpin kami tahu maka kau akan segera menerima konsekuensinya. Tetua berjubah putih itu tertawa dengan dingin, lupakan, tidak ada gunanya untuk mengatakan itu padanya sekarang, menangkap bocah ini adalah hal yang paling berharga, dan aku pikir keputusan yang telah diambil oleh Zai Xing cukup bagus, dia sepertinya sudah tahu, tidak akan mungkin untuk menghabisi Xiao Yan seorang diri. Feng Zunzi serta Tijian, mempunyai firasat yang sangat buruk. Dengan kedatangan mereka, bukankah sepertinya tidak akan mudah, bahkan mustahil lagi untuk melarikan diri darinya. Kekuatan kedua iblis tua ini, sangatlah berbahaya, bahkan hanya mengandalkan kemampuan mereka berdua sudah mampu mengalahkan barisan kami. Xiao Yixian mengepalkan tinjunya dengan keras, dia segera berkata kepada Ziyan, untuk menopang tubuh Xiao Yan, dan agar segera bergegas keluar, dan bawalah dia pergi dari tempat ini. Ziyan segera menggigit ujung jarinya, setetes darah dilepaskan, sampai membuat garis retakan spasial, tetapi melihat itu, bagaimana mungkin Tianzun hitam putih akan membiarkan mereka pergi dengan mudah? Serangan dua pilar kabut hitam perkasa memotong udara, bergegas menuju kelompok Xiao Yan, dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dan sungguh tidak terduga membuat Feng Zunzi buru-buru berkata, harus ada seseorang yang berkorban, untuk menghalau serangan mereka, jika tidak, maka tidak ada satupun dari kita yang bisa pergi dengan selamat, namun bisa dipastikan, orang itu tidak akan pergi dengan selamat. Ketika serangan semakin mendekat, tiba-tiba saja, Tijian melangkah ke depan sembari berkata, pergilah, Yao Chen, kau telah membantuku saat itu, karenanya hari ini, aku akan membalas semua kebaikanmu. Apa yang dilakukan Tijian memang cukup mengulur waktu, sehingga Ziyan berhasil membuka pintu spasial, dan berkat pengorbanan Tijian, mereka semua bisa melarikan diri dari pegunungan jiwa kematian.